Jika benar Mel-Mel ditahan, mengapa tidak ada informasi resmi dari pihak berwenang? Mengapa Mel-Mel menghilang setelah memberikan kesaksian yang begitu penting? Keberadaan Mel-Mel, saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, menimbulkan banyak pertanyaan. Sosoknya yang muncul tiba-tiba dengan klaim mengetahui kronologi lengkap kasus ini, kemudian menghilang begitu saja, memunculkan spekulasi yang membingungkan publik. Apa sebenarnya yang terjadi pada Mel-Mel, dan bagaimana kita bisa memahami perannya dalam kasus ini? Mel-Mel awalnya muncul dengan kesaksian yang mengejutkan, mengklaim melihat langsung penyiksaan Vina dan Eki pada malam naas 27 Agustus 2016. Mel-Mel menyatakan dirinya bersama Eki, Vina, dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Bahkan mendetailkan detik-detik penyiksaan yang dilakukan oleh 11 pelaku. Kesaksian ini, meski terkesan rinci, langsung menuai polemik. Mantan Kabareskrim Susno 2J dengan tegas meragukan kesaksian Mel-Mel. Menurutnya, tidak mungkin Mel-Mel membuntuti 11 pelaku tanpa ketahuan, terlebih jika menggunakan motor. Pernyataan ini seakan menegaskan bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam kesaksian Mel-Mel. Ketidakcocokan ini menambah kebingungan publik. Membuat kita bertanya-tanya, apakah Mel-Mel benar-benar menyaksikan kejadian tersebut atau ada motif lain di balik kesaksiannya? Yang lebih menarik adalah klaim dari pengacara Rasman Nasution, yang menyebut Mel-Mel kini sedang ditahan terkait masalah hukum. Ini menambah lapisan misteri baru. Jika benar Mel-Mel ditahan, mengapa tidak ada informasi resmi dari pihak berwenang? Mengapa Mel-Mel menghilang setelah memberikan kesaksian yang begitu penting? Ketidakjelasan ini hanya memperburuk situasi, membuat publik semakin skeptis. Mel-Mel sendiri mengaku menyesal telah membuka kasus ini ke media, merasa kecewa karena tidak ada tindak lanjut dari pihak pengacara atau kepolisian. Tekanan ini mungkin juga menjadi alasan mengapa Mel-Mel menghilang dan memilih mengasingkan diri. Lebih dari sekadar drama pribadi, kasus ini menggambarkan kekacauan dalam penanganan bukti dan saksi. CCTV yang seharusnya menjadi bukti kuat dalam kasus ini juga tidak dihadirkan dalam persidangan, dengan alasan teknis yang sulit diterima. Kegagalan ini menunjukkan kurangnya transparansi dan efisiensi dalam sistem hukum kita. Dalam pandangan saya pribadi, kasus Mel-Mel dan pembunuhan Vina dan Eki adalah cermin dari banyaknya masalah yang menghambat keadilan di negeri ini. Kasus ini mengajarkan kita pentingnya transparansi, kejelasan, dan perlindungan bagi saksi. Kita tidak bisa membiarkan saksi kunci merasa tertekan atau diabaikan, karena tanpa kesaksian yang jelas dan jujur, keadilan akan selalu berada di ujung tanduk. Ke depan, kita perlu mendorong reformasi dalam sistem hukum kita, memastikan bahwa setiap bukti diperiksa dengan seksama dan setiap saksi diberi perlindungan yang layak. Hanya dengan demikian, kita bisa berharap kasus-kasus seperti pembunuhan Vina dan Eki dapat diselesaikan dengan adil dan tuntas. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keadilan tidak hanya tentang menangkap pelaku, tetapi juga tentang memastikan kebenaran terungkap dan diterima oleh publik. Bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini? Tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.